Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan membahas sebuah video dengan judul Perang Front Ketiga Siap Pecah Setelah Palestina dan Ukraina. Perang Front Ketiga ini berkaitan dengan apa sih sebenarnya? Kita akan mendengarkan pembahasan dan mungkin ini adalah sebuah analisa dari seorang yang membahas tentang sesuatu hal yang terjadi dalam peperangan, misalnya Ukraina, Rusia, Palestina, Israel, dan apakah akan terjadi kembali. Kita akan bahas dulu videonya, kemudian kita akan berikan tanggapan. Link original video di deskripsi. So, let's play this video. Apa yang Anda pikirkan jika saya mengatakan bahwa saat ini dunia yang lagi berperang di dua front, di Ukraina dan di Palestina, akan melebar ke Indonesia? Maksudnya bagaimana? Maksudnya Indonesia akan menghadapi perang juga dalam waktu dekat. Apa yang terbayang di kepala Anda dengan informasi tersebut? Baiklah, bagaimana kalau kita memulai dengan sebuah informasi untuk kita diskusikan dan tentunya untuk kita ambil tindakan antisipatif segera. Ini adalah bagian dari ketahanan bangsa, keutuhan bangsa. Ada sejenis nyamuk bionik bernama nyamuk Wolbachia. Nyamuk ini akan membawa sejenis virus mematikan bernama Japanese encephalitis atau radang otak. Berita baiknya, vaksin dan obatnya sudah ada. Program dan anggarannya sudah ada. Tentunya Indonesia nanti harus membelinya. Ingat cerita tentang The Economic Hitman? Maka ini adalah cerita tentang The Biological Hitman. Globalis cabal yang di belakangnya Yahudi Israel yang mendesain program ini untuk menguasai dunia dan seluruh negara dunia. Kalian gak percaya? Kalau kita tidak waspada, kalau kita terlalu fokus ingin menjabat seumur hidup, fokus hanya untuk kemenangan jabatan, akan ada yang membuat bangsa Indonesia sekarang berjalan menuju kehancuran. Tapi elit politik hanya haus kekuasaan yang dikendalikan asing. Karena tidak tahu ini program sangat berbahaya. Apa itu? Nyamuk bionik. Kita semua sudah diingatkan bahwa globalis cabal telah menjalankan 3 program utama mereka, yaitu kendali atas currency, kendali atas militer, dan kontrol populasi. Dalam kontrol populasi, selain akan diturunkan hingga 50% jumlah penduduk dunia dari jumlah penduduk saat ini. Dan yang disisakan hanya yang pro-Israel, manusia pinter, ganteng, cantik, sehat, dan nurut dengan mereka. Sisanya yang melawan akan dimusnahkan, cepat atau lambat. Terdengar seperti cerita film. Masih nggak percaya akan pentingnya memahami who run the world saat ini. WHO di sini bukan siapa tetapi WHO yang memang bagian dari kaki tangan dari globalis farmasis. Kita kembali ke tentara bionik yang bernama nyamuk Wolbachia. Pada tahun 2010, Bill Gates mempunyai paten untuk mengkomputerize tubuh manusia berdaya transmisi. Bagaimana dimasukkannya transmisi tersebut ke tubuh manusia? Chip kah? Melalui nyamuk. Dalam paten tersebut ada hal yang paling aneh, yaitu pemilik paten, dalam hal ini Bill Gates, tidak bisa dituntut kalau ada efek negatif. Bahkan WHO pun mendukungnya. Ini gila. Sekarang mengapa Indonesia ditarget? Karena Indonesia akan menjadi negara superpower yang mana kalau ditanya, siapa yang ingin Indonesia menjadi negara superpower? Maka jawabannya, tidak ada. Maka seluruh dunia akan mencoba menghalanginya. Menghalangi jalan Indonesia untuk menjadi kekuatan utama dunia. Jadi nyamuk itu mengapa disebut nyamuk bionik? Karena bisa membawa virus, bisa juga membawa IPT atau IPT, Internet Protocol Transmission, ini kuncinya, ke kata transmission. Kembali ke arti kesehatan. Kesehatan adalah persoalan ketahanan nasional paling utama. Kesehatan dimainkan untuk mengendalikan manusia. Big Farmasi globalis Zionis yang menguasai dunia sekarang ini memiliki tujuan untuk mengendalikan setiap individu. Saat ini, pakai nyamuk bionik dikontrol oleh gelombang menjadi senjata untuk menyasar setiap individu. Ini bukan berita mengada-ngada. Ini adalah grand design bagian dari depopulasi dan kontrol kendali masyarakat. Yang manut nurut dengan mereka, ya tidak diserang. Yang anti-Israel dan anti-Amerika dihajar. Semua ini by design. Ada tujuan jangka panjang. Ada waktu yang harus dicapainya. Dan ada yang lebih parah berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin menjerat Indonesia dalam hutang luar negeri. Hutang ini akan jadi alat tekan atas vaksin dari Japanese encephalitis, radang otak, dan banyak lagi vaksin serta obat-obatan yang Indonesia nanti akan ditekan dengan diciptakan berbagai ketergantungan. Tentunya untuk masalah kesehatan dan kematian pada populasi.
kita jadi sangat khawatir terkait adanya program pemerintah yang berupaya menyebar telur nyamuk Aedes aegypti yang terpapar bakteri dengan codename Wolbachia dalam jumlah jutaan. Kita harus menekan pemerintah untuk segera menghentikan rencana pelepasan nyamuk Wolbachia tersebut yang katanya untuk mengendalikan demam berdarah. Padahal kita telah berhasil mengendalikan demam berdarah itu sejak lama. Janganlah percaya pada apa yang dikatakan World Mosquito Program yang dengan menyebar nyamuk Wolbachia akan menurunkan demam berdarah. Jangan percaya, kita sudah berhasil tanpa mereka. Namun kita ditekan hutang negaranya. Duh, lu sih ngutang mulu. Kecekik nih rakyat. Peace. Itu ngeri sih. Kalau misalnya menurut apa benar aku baru mendengarkan info ini tentang bagaimana akan disebarkan nyamuk, apalah itu istilahnya. Ini bahaya sih. Maksudnya bukan gimana ya, kita ngeri saja jika apa yang disampaikan itu mempunyai data yang benar-benar akurat yang disampaikan, sehingga itu benar-benar itu menjadi sebuah kengerian dan kekhawatiran bagi rakyat Indonesia. Ada apa lagi ini? Ya. Kenapa nyamuk mau disebarkan? Apakah mereka mempunyai agenda tersendiri yang disampaikan oleh admin tadi dalam pembahasannya? Memang dunia sekarang berjalan dengan terlihat secara natural, tapi memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia seperti mempunyai sebuah sistem yang dimana ada kelompok tertentu yang sepertinya ini menguasai setiap negara yang ada. Jadi mereka seperti elit-elit global ya, Illuminati kah? Ini kembali lagi kepada Illuminati. Siapa sih sebenarnya mereka ini? Ya kita ini seperti hanya dianggap seperti mainan saja oleh mereka. Ya, begitu banyak teori konspirasi yang membahas tentang hal ini, tentang bagaimana ke depannya. Tapi semua apa yang terjadi, kalian bisa melihat situasi yang terjadi, perang di mana-mana. Itu semuanya sebenarnya sudah tertulis dalam kitab-kitab agama masing-masing. Soal Dajjal, kedatangan Antikristus, ya semuanya sudah tertulis dan itu akan digenapi. Jadi kita bersiap saja. Makanya betapa kita harus menjaga hidup baik, hidup penuh dengan kepercayaan, menjaga hidup sebaik-baiknya, karena kita sebenarnya sedang mendekati kepada suatu akhir zaman. Ya, kita sedang menuju ke sana. Semua hal yang terjadi ini seperti sebuah pertanda untuk kita semua agar supaya lebih mawas diri. Kasih sudah semakin dingin. Ya, kita nggak tahu jika mereka melakukan depopulasi umat manusia, jika mereka merencanakan suatu, misalnya mereka melepaskan jutaan nyamuk, kita nggak bakalan tahu. Tahu-taunya sudah banyak saja yang meninggal, sudah banyak saja yang terpapar, sudah banyak saja yang mengalami kedukaan. Kita nggak bakalan tahu itu perbuatan mereka. Ya, makanya kita benar-benar harus berserah diri saja kepada Tuhan. Kita nggak mau berlindung ke mana? Perlindungan yang sejati, perlindungan yang benar-benar aman hanya di dalam lindungan Tuhan. Makanya kalian mau kemanapun harus doakan perlindungan Tuhan, supaya Tuhan selalu melindungi kemanapun kita berada. Ya, semua akan mati, semua akan pergi ke sana, tapi ingat, setelah mati ada kehidupan yang kekal. Jadi banyak-banyaklah melakukan kebaikan, banyak-banyaklah beribadah karena dunia semakin hari semakin jahat guys ya. So thank you so much for watching this video. Saya pamit dulu, see you and God bless. Bye guys.